Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andi Sulfaida SPD, Guru IPS SMP Negeri 6 Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1, keluarga awal kehidupan, dengan subtema sosialisasi dalam masyarakat. Pada materi ini kita akan membahas tentang hakikat sosialisasi, agen sosialisasi, dan proses sosialisasi. Materi ini dipelajari pada kelas 7 fase D. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tujuan pembelajaran pertama adalah mendeskripsikan pengertian sosialisasi. Tujuan pembelajaran kedua adalah memahami hakikat sosialisasi. Tujuan pembelajaran yang ketiga menyebutkan agen-agen sosialisasi. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah mengidentifikasi proses sosialisasi. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Melalui sosialisasi, kita mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran. Hakikat sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan terpenting. Agen sosialisasi keluarga terdiri dari sistem keluarga inti dan sistem kekerabatan. Keluarga inti meliputi ayah, ibu, dan saudara kandung maupun angkat yang tinggal dari satu rumah, sedangkan sistem kekerabatan meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi. Keluarga termasuk kelompok primer yang memiliki intensitas tinggi dalam mengawasi anggota keluarganya. Sosialisasi dalam keluarga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Agen sosialisasi yang kedua adalah sekolah. Individu dihadapkan pada berbagai pengalaman berbeda di sekolah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, kelas sosial, ras, etnis, dan kebudayaan. Sosialisasi di sekolah memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan yang berorientasi mempersiapkan peranan peserta didik pada masa mendatang. Agen sosialisasi sekolah merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Kelompok sepermainan merupakan agen sosialisasi yang ketiga. Sosialisasi juga terjadi di antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya maupun tidak sebaya. Kelompok sepermainan dapat mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya berpakaian. Agen sosialisasi kelompok sepermainan merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Agen sosialisasi yang keempat adalah media massa. Media massa adalah sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan melalui media massa dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Jenis media massa dapat berupa televisi, surat kabar, majalah, film, radio, dan media sosial digital lainnya. Individu akan dihadapkan pada berbagai perilaku, ide, kepercayaan, dan nilai melalui media. Agen sosialisasi media massa merupakan agen sosialisasi sekunder. Proses sosialisasi. Proses sosialisasi yang pertama adalah sensori motor. Ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Sensori motor merupakan tahap pertama bayi belajar, terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Pencapaian utama pada tahap ini adalah pemahaman anak bahwa lingkungannya memiliki sifat yang berbeda dan stabil. Proses sosialisasi selanjutnya adalah praoperasional. Ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk mempresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Anak-anak berbicara bersama tetapi tidak dengan satu sama lain dalam arti yang sama seperti orang dewasa.
Selanjutnya adalah proses sosialisasi operasional konkret. Ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada fase ini, anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. Seorang anak pada tahap perkembangan ini akan mengenali alasan yang salah dan mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana, seperti mengalihkan, membagi, dan mengurangi. Proses sosialisasi selanjutnya adalah operasional formal. Ini terjadi pada usia 11-15 tahun. Tahap ini merupakan tahap remaja. Selama masa remaja, anak yang beranjak dewasa lebih mampu memahami ide-ide yang sangat rumit. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, anak-anak pada tahap ini mampu meninjau semua cara yang mungkin untuk dilakukan dan melaluinya secara teoritis untuk mencapai solusi. Adapun yang menjadi sumber referensi pada video pembelajaran kali ini adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.